Recording in progress. Begitu banyak limpahan rahmat Allah, nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah untuk kita, hambanya. Begitu banyak sekali. Namun sering sekali kita hanya berfokus kepada yang bukan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang siap pagi hari ini kita sama-sama mengingat Allah lagi dalam kajian ini? Katakan saya. Bu Reni Muslimah Lampung, saya, Masya Allah. Ada lagi? Mari kita hadirkan, Masya Allah, Fahria, siapa? Mayar, Hasibuan, Lani, Masya Allah, Reni Sarigi, Maya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah catatkan yang menyatakan bahwa saya catat, Allah catatkan sebagai sebuah kebaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, para pejuang-pejuang keajaiban, untuk menghadirkan lagi nikmat Allah yang banyak itu dalam puji-pujian kita kepada Allah. Kita rasakan dalam kalimat Alhamdulillah. Coba didapetin di dalam dirinya, kita praktekin ya. Alhamdulillah. Kita tarik dari nafas dari perut kita. Kita lepaskan dengan kita sama-sama menghadirkan syukur di dalamnya. Maka kalimat kita, mungkin pagi hari ini sudah ada yang berzikir ya, atau yang belum berzikir di pagi ini, maka kalimat kita, puji-pujian kita kepada Allah, subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridon nafsi wa zinatan arsy wa midadan kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridon nafsi wa zinatan arsy wa midadan kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridon nafsi wa zinatan arsy wa midadan kalimati. Tidak hanya sebatas kalimat puji-pujian, sanjung-sanjungan kepada Allah ya, yang kita hadirkan pagi hari ini hanya untuk Allah, bukan hanya lewat di mulut kita, tapi ini benar-benar kita rasakan, kita hadirkan di dalam diri kita. Gimana tuh caranya? Gimana tuh? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin ada yang bisa merasakan pagi hari ini? Ada yang merasakan dalam puji-pujiannya kepada Allah? Mungkin pagi hari ini ada yang subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Mungkin udah ada yang sampai 1000 mengucapkan itu. Tapi apakah terasa di dalam dirinya puji-pujian yang diberikan hanya untuk Allah itu? Apakah itu kita sudah menghadirkan nikmatnya Allah di dalamnya? Terasa bergetar, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada lagi yang bisa merasakannya? Ya, subhanallah ya bihamdi. Kerasa bun Bu Marahiyati, Masya Allah, terasa nikmat di hati. Ya, itulah dahsyatnya kita mengingat Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran ya, ingatlah aku, kata Allah. Nyaman dan hati tenang bun, Masya Allah. Desi Suryani. Ada lagi? Ayo, 135 partisipan pagi hari ini. Kita dapatkan fabi ai alai rabbikuma tukadziban. Yang ada hanya nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji-pujian kita kepada Allah apapun bentuknya pagi hari ini, bukan
kita hadirkan di dalam diri kita bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar lewat di lisan, ya, bukan hanya sekedar lewat di lisan lalu selesai, bukan. Tapi ini adalah kalimat yang seharusnya kita rasakan, kita hidupkan, dan kita yakini di dalam hati kita. Saya ingin bertanya kepada bunda-bunda, bapak ibu semua. Zikir demi zikir, puji-pujian yang kita haturkan kepada Allah, bahkan salawat terbaik kita, salawat kita yang kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama ini Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, selama ini, sepanjang usia kita ini, ya, apakah kita sudah menghadirkannya di dalam diri kita dengan penuh kesadaran? Kesadaran bahwa dengan kita melakukan itu, zikir, ya, puji-pujian kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah, apakah kita sudah menyadari sepenuhnya zikir dan salawat yang kita ucapkan itu akan memberikan dampak rezeki dan nikmat Allah yang berlimpah itu dalam kehidupan kita? Ada? Siapa yang udah menyadari dengan sepenuh hati sehingga ini semua menjadi sebuah kecanduan di dalam dirinya? Nah, saya berdoa kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan itu. Karena penting bagi kita pagi hari ini meluruskan kesadaran dalam diri kita bahwa zikir yang kita ucapkan, salawat yang kita lantunkan, kadang-kadang Umi, nah ayo, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Bu Heni udah ngaku ya dengan Hanasli, dengan sangat jujur, Masya Allah, semoga Allah catatkan sebagai sebuah amal jariah, ya. Maka diri kita yang katanya aku kan manusia biasa, sekarang kalau mau mendapatkan banyak keajaiban, kita nggak menjadi manusia biasa, ya Sasalisen, kita mau jadi manusia yang luar biasa. Masya Allah tuh Bu Nita dengan penuh semangat, menjadi manusia yang luar biasa. Kalau menjadi manusia yang luar biasa itu, kita mesti harusun kuduun mendapatkan kesadaran di dalam diri kita. Kita harus menyadari, meyakini, dan menghadirkan dengan penuh kesadaran diri, bahkan menggunakan hati kita, bahwa berzikir, mengingat Allah, bersalawat, semua undangan-undangan kebaikan kepada Allah itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga yang keluar itu bukan hanya suara, sehingga di dalam diri kita akan berubah menjadi sebuah energi yang menggerakkan kehidupan kita untuk terus berikhtiar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita benar-benar sadar kita sedang mengagungkan Allah, saat kita sedang bersalawat, kita sedang mengirimkan salam terbaik kepada manusia terbaik di muka bumi ini, maka nikmat Allah itu akan terasa sampai ke sel-sel darah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pagi hari ini ayo sama-sama kita hadirkan salawat terbaik kita kepada baginda
Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, undangan dari Allah, undangan dari Allah, selalu diundang oleh Allah, tapi selalu saja kita tak datang. Bapak Ibu, pernah nggak kita dengan penuh kesadaran di dalam diri kita, dengan penuh kesadaran kita hadirkan di dalam diri kita, di saat Allah memberikan ujian hidup, di saat Allah memberikan ketidakmudahan di dalam kehidupan kita, di saat ya mungkin ada di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini Allah berikan ujian, mungkin dari orang-orang di sekitarnya, dari pasangan, anak-anak, atau mungkin Allah berikan ujian ketidaksehatan, atau mungkin ujian Allah berikan dalam bidang persoalan ekonomi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kabar baiknya itu semua adalah undangan dari Allah. Undangan dari Allah. Siapa yang sepakat nih? Sebelum saya melanjutkan, siapa yang sepakat akan hal itu? Nah, ya. Di saat Allah menghadirkan ketidakmudahan dalam kehidupan seorang hambanya, disitulah letak Allah sedang mengundang hambanya untuk datang bersimpuh, mengakui bahwa dia lemah, bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia mengangkat tangannya, mengejar cintanya Allah, mengejar sayangnya Allah. Allah, aku gak bisa ya Allah, aku gak bisa ya Allah, aku gak sanggup ya Allah. Diangkat tangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering sekali dari kacamata manusia biasa, bukan kacamata manusia ajaib ya, sering sekali kalau hadir hal tersebut dalam kehidupan kita, kita melihatnya sebagai sebuah beban, sebagai sebuah persoalan, sebagai sesuatu yang ingin segera kita hindari. Tapi pagi hari ini, kabar baiknya yang patut untuk kita hadirkan kesadaran dalam diri kita, bahwasannya itu semua adalah undangan dari Allah. Undangan dari Allah. Untuk apa? Untuk kita kembali, untuk kita lebih dekat, untuk kita lebih mengandalkan Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, untuk kita lebih banyak menghadirkan sujud di dalam diri kita, untuk kita lebih mengenal Allah. Karena bisa jadi selama ini kita sibuk dengan apapun dengan kehidupan kita, sehingga kita nggak ingat kita benar-benar bergantung kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadangkala kita tidak ingat, kita hanya mengandalkan diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Tapi Allah hadirkan cara kita untuk kembali dengan memberikan undangan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau hari ini hidup kita terasa tidak mudah, jangan buru-buru mengatakan, "Ya Allah, kenapa aku ya Allah? Ya Allah, dosa apa aku ya Allah sampai Engkau memberikan ini kepadaku ya Allah, ujian ini ya Allah. Ya Allah, aku gak kuat ya Allah." Jangan buru-buru mengatakan itu, tapi ubahlah yang lahir, yang keluar dari lisan kita, dari hati kita, dari sudut pandang nikmat yang berlimpah, rahmat Allah yang banyak itu, yaitu dengan menghadirkan kalimat di dalam lisan kita dan hati kita. Ya Allah, Engkau sedang mengundangku dalam bentuk ini ya Allah. Karena tidak semua orang yang mendapatkan undangan ini disadarkan bahwa itu adalah bentuk sayangnya Allah untuknya. Siapa yang pagi hari ini ada persoalan hidup? Ada? Ada pagi hari ini yang ada persoalan hidup? Mana nih? Mana nih? Ya, apapun itu bentuknya, sajian-sajian bungkusnya Allah siapkan. Tapi mari, ayo kita bergegas memenuhi panggilan Allah ini, undangan Allah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hadirkan jika kalau kita mampu menyadari dengan sepenuh hati bahwa ini adalah nikmat dari Allah, maka ujian ini, Masya Allah, anak sedang dirawat di RS Umi akan dioperasi amandel. Masya Allah, Bunda Maya dari Lampung. Ini undangan dari Allah, Bunda Maya. Undangan dari Allah untuk kita mengangkat tangan, untuk kita menjadi hamba yang kembali lagi kepada Allah, mendekat, bukan untuk melemahkan kita, tapi justru menguatkan kita. Dengan adanya ini, kita tidak lagi menjauhkan diri, tapi justru mendekatkan diri lagi, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kita berkehidupan, yang membedakan kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah bagaimana kita merespon kehidupan ini. Dalam kehidupan kita, yang membedakan kita dengan orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah adalah dari cara kita merespon apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan cara pandangnya Allah yang Allah inginkan. Maka pagi hari ini, sahabat semua yang dirahmati Allah, siapa di sini mau menjadi manusia-manusia yang senantiasa ditolong Allah? Ada di sini yang mau menjadi manusia-manusia yang termasuk golongan manusia-manusia hamba-hamba yang dicintai Allah? Ayo kita normalisasi dalam kehidupan kita bahwa di saat ketidakmudahan hadir dalam kehidupan kita, ujian datang dalam kehidupan kita, wow, keren, Allah sedang mengundang saya untuk menjadi manusia yang istimewa. Halo? Hai? Banyak lagi undangan-undangan yang Allah telah siapkan dalam kehidupan kita. Sering sekali Allah mengundang kita, tapi sering sekali kita gak sadar. Siapa yang saat ini, pagi hari ini, udah sadar banget, udah benar-benar mendapatkan kesadaran itu?
oh ternyata Allah lagi mengundang saya ya. Bapak Ibu, nih kita semua tinggal di negara Indonesia. Ya. Kita semua tinggal di negara Indonesia. Di Indonesia ini kita tinggal, kita ada seorang pemimpin, yaitu presiden. Biasanya orang-orang yang mendapatkan undangan dari presiden ini adalah orang-orang yang istimewa. Benar nggak? Halo? Nah, biasanya kalau orang-orang itu mendapatkan undangan dari presiden itu, ya Presiden Prabowo, ini misalnya Bu Bunita nih, Masya Allah, Bunita dari Sulawesi Tenggara mendapatkan undangan dari presiden, bergegas mau datang, bener nggak? Semua persiapan dilakukan dengan yang terbaik. Maka pagi hari ini kita harus benar-benar menyadari. Siapa yang pengen sadar pagi hari ini? Ayo sadar ya. Siapa yang pengen menyadari dengan sepenuhnya pagi hari ini? Sebenarnya undangannya Allah tuh banyak banget dalam kehidupan kita. Suami misalnya, ya kita dapatkan suami kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya ya main HP gitu ya. Atau apa ya, anak gitu main HP gitu ya. Kalau menurut kacamata kita sebagai seorang manusia yang biasa, bukan manusia luar biasa, aduh, apa yang keluar hanya aduh, keluhan. Tapi kalau dalam kacamata kita sebagai seorang manusia yang luar biasa, kita harus mulai menormalisasi. Apa yang harus kita menormalisasi? Wow, keren, Masya Allah. Ini aku lagi diundang oleh Allah nih. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Sebagai pengamal ilmu keajaiban, ilmu mahneta rezeki, manusia luar biasa, ya. Apa yang dilakukan? Angkat tangan kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat. Allah, ya Allah, rezeki lagi Engkau berikan hari ini kepadaku ya Allah. Baik ya Allah, aku akan terus mendekat kepadamu. Sholat taubat 2 rakaat, gitu kan? Yang diajarkan guru kita Ustadz Nasrullah. Kita doakan ya pagi hari ini Ustadz Nasrullah dan orang-orang yang dicintainya, keluarganya beliau ya, Allah berikan kebahagiaan, kemuliaan, dan Allah berikan semua limpahan rahmat, kasih sayang, kesehatan, pertolongan dari Allah berikan kepada beliau dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka pagi hari ini kita berlatih menormalisasi cara pandang kita. Cara pandang kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita disenggol orang, baju kita basah, kena senggolan orang yang terburu-buru. Wow, cara pandang orang yang luar biasa gimana? Wow, keren. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengundangku untuk berbuat baik lagi. Dahsyat gak? Halo? Dahsyat Bapak Ibu. Jadi kalau Allah mau mencintai hambanya, Allah mencintai makhluknya, maka Allah akan berikan ujian Bapak Ibu. Karena dengan ujian ini adalah bentuk undangan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang dicintainya untuk segera mengangkat tangan, untuk segera mendekat, merapat kepada Allah. Tapi kalau Allah nggak mau, ya
Allah nggak mau mencintai kita, ya, maka sebaliknya. Ya, Bu Heni, saya mah buat ongkos ya, anak ke pondok minta sama Allah, Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita coba melatih diri kita untuk menormalisasi diri kita, menyadari sepenuhnya bahwa undangan Allah itu sebenarnya banyak sekali dalam kehidupan kita. Benar? Karena kitalah yang tidak tepat menghadirkan cara pandang selama ini, karena kita belum sadar. Mudah-mudahan pagi hari ini kita menyadari bahwa itu semua adalah undangan Allah, selalu datang dalam bentuk yang kita tidak suka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kacamata manusia biasa melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, kalimat yang keluar, ya kita terus berlatih, walaupun ini tidak mudah. Saya sendiri ya yang menyampaikan ini pagi hari ini itu juga tidak mudah, tapi sama-sama kita minta sama Allah, ya, hadirnya kita bersama-sama duduk di sini di majelis MR Box ini untuk sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling menasihati, sama-sama saling menguatkan. Untuk apa? Untuk menghadirkan kesadaran dalam diri. Ternyata cara pandang saya selama ini tidak tepat. Ternyata yang biasanya keluar dari lisan saya, aduh, kenapa sih begini? Aduh, capek banget. Kenapa sih harus begini? Ya Allah, kenapa harus aku sih? Kenapa sih ini harus terjadi? Sehingga kalimat ini sudah tidak kita normalisasi lagi dalam kehidupan kita. Keluhan, kekecewaan. Emang gak mudah ya Bapak Ibu semua untuk menghadirkan ini, sudut pandang ini dalam kehidupan kita. Tapi tugas kita bersama-sama harus kita Allahumma paksakan untuk diri kita mendapatkan ini semua. Kalau kita ingin naik level menjadi manusia yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun realitanya, kalau di Magnet Rezeki itu ya, mungkin para guru-guru ya, para trainer di Magnet Rezeki pasti sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, apapun realitanya, responnya adalah wow, keren. Tapi seberapa banyak wow keren ini yang kita hadirkan dalam lisan kita itu penuh dengan kesadaran bahwa ini adalah undangan dari Allah. Halo? Hai? Undangan untuk melatih sabar, undangan untuk memperbaiki diri, undangan untuk lebih banyak berzikir, mengingat Allah, mengandalkan Allah, undangan untuk lebih bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun persoalan kita pada pagi hari ini, bukan pada orang yang mungkin ada persoalan dengan orang lain, mungkin ada persoalan dengan apapun itu bentuknya, bukan pada keadaan persoalan itu, tapi pada cara kita memaknainya. Kalau kita maknai sebagai sebuah ujian dari Allah, maka kita akan tidak ingat nikmat di balik itu.
setiap kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita, bagi orang-orang yang menginginkan pertolongan Allah, yang menginginkan cintanya Allah, yang menginginkan keajaiban bertubi-tubi, maka dia tidak akan langsung mengeluh. Dia akan menahan sejenak, lalu mengatakan dalam hatinya, Masya Allah, aku sedang diundang oleh Allah. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, Bapak Ibu di saat diberikan nikmat oleh Allah, misalnya Allah berikan kesenangan demi kesenangan dalam hidupnya, kenikmatan demi kenikmatan dalam hidupnya, dalam bentuk konteks kacamata manusia biasa ya, yang mungkin diberikan harta yang berlimpah, pokoknya kesenangan itulah. Itu Bapak Ibu sadar nggak bahwa hal itu cenderung menghadirkan kita lalai untuk mengingat Allah? Siapa yang pernah merasakan seperti itu? Ada? Tapi ada Umi, Bunda Zulima, makasih Bunda Zulima. Ada Umi, saya Desi Suryani, Masya Allah ya, terima kasih ya udah menemani saya, jadi saya nggak berasa ngomong sama laptop gitu ya. Bu Maya Lampung, saya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu bukan berarti hidup orang-orang tersebut ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, orang yang dekat dengan Allah itu bukan berarti hidup mereka tanpa persoalan. Justru mereka sering sekali hidupnya dihadapi dengan banyak persoalan, tapi yang membedakan adalah mereka pandai membaca undangannya Allah. Dan hari ini kita mulai belajar bersama-sama untuk menormalisasi bahwa undangan Allah itu selalu Allah hadirkan untuk kita. Undangan Allah itu selalu Allah hadirkan untuk kita. Semoga kita dimudahkan untuk memahaminya dalam setiap episode kehidupan kita, karena kita patut untuk memperjuangkannya, karena kita adalah orang-orang yang menginginkan cintanya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak lagi undangan-undangan yang Allah telah siapkan untuk kita. Ini baru satu yang dibahas, belum lagi undangan Allah berikan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah undang kita. Siapa yang mau menang dalam kehidupan ini, kata Allah. Siapa yang mau menang, kata Allah. Allah tanya. Coba, ada nggak yang tahu artinya azan itu apa? Bacaan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Apa artinya? Itu semua adalah undangan juga bagi kita. Itu undangan yang Allah siapkan untuk hambanya, untuk mendekat. Kalau kata Allah, kalau engkau nggak sadar dengan yang saya hadirkan di sekelilingmu itu, bahwasannya saya memberikan undangan-undangan kepadamu. Ini Allah hadirkan undangan yang nyata, yaitu azan. Allah berikan, Allah janjikan kemenangan dalam undangan itu. Tapi bagaimana dengan kita selama ini menyikapinya? Halo? Bagaimana dengan kita menyikapinya?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Allah undang langsung kita untuk datang, untuk mendekat, untuk meninggalkan sejenak dunia ini dan kembali kepada Allah. Di saat azan juga Allah menjanjikan kemenangan itu. Masya Allah, Allah sedang berkata kepada kita di saat azan berkumandang, wahai hambaku, datanglah sini, ayo, 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 datang yuk, datang yuk, datang yuk. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita selama ini saat azan berkumandang? Apakah kita hadirkan kebahagiaan itu, kegembiraan itu, dan apa ya, kalau tadi saya contohkan dapat undangan dari presiden, kita bersiap-siap ya, benar nggak? Bersiap siaga. Tapi bagaimana dengan undangan-undangan Allah yang nyata-nyata Allah siapkan untuk kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau undangan yang jelas terdengar di kuping kita, nyata setiap harinya, kita masih abaikan, lalu bagaimana dengan undangan Allah yang lainnya? Jangan-jangan bukan karena Allah tidak mengundang kita. Termasuk ini juga undangan ke Baitullah. Ada yang mau ke Baitullah? Siapa di sini yang mau ke Baitullah? Masya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, kabulkan ya Allah semua sahabat-sahabat di sini ya Allah, bisa ikut, bisa ke Baitullah dengan caramu ya Allah, memenuhi undanganmu ya Allah. Bukan karena Allah tidak mengundang kita, tapi karena kita yang belum mau memenuhi undangan itu dengan menghadirkan batasan-batasan pikiran-pikiran yang versi kita, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai pagi hari ini, mulai hari ini, ya, kita sadari, benar-benar kita sadari dengan sepenuh hati, kita normalisasi melihat segala sesuatu, cara pandang kita terhadap apapun ya yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lihat dengan cara pandang orang-orang yang ingin dicintai oleh Allah. Sepakat? Setuju? Masya Allah, Bunda Suryani ini semangat sekali sepertinya pagi hari ini. Semoga Allah bersemangat juga memberikan keajaiban bertubi-tubi untuk Bunda Suryani, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bunda-bunda, bapak ibu semua yang telah hadir di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena Bunda Pak Ustaz Solisan sudah siap-siap ini, kayaknya udah mau ready berbicara nih. Saya kembalikan kepada Ustaz Solisan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ternyata ya, itu tuh undangan dari Allah tuh ya. Masya Allah, siapa yang baru tercerahkan nih ya? Tercerahkan ya. Ternyata saya pikir undangannya tuh undangan seminar, undangan training Ya ya. itu termasuk Ustadz. Nanti Oh kita iya kan iya. ada training SHMR THMR nih. Oke. Kadang-kadang ada yang ngajak, ayo kita ikut SHMR THMR. Tapi sudut pandang kita, padahal ini undangan dari Allah untuk mendatangkan cintanya Allah. Iya iya. Majelis-majelis ilmu seperti majelis ini, kajian MR Box ini adalah undangan. Masya Allah. Iya Undangan iya. dari Allah. Tapi selama ini sudut pandang kita melihatnya tidak sebagai sebuah sudut pandang orang-orang yang dicintai oleh Allah Iya gitu. iya iya iya. Masya Allah. Jadi dulu saya buat poster ya tentunya ya, Insya Allah. Jadi posternya nih. Eh,
Musibah, tantangan, persoalan, segala ketidakmudahan hidup adalah undangan dari Allah untuk terus mendekat kepadanya. Masya Allah ya Kak. Jadi Super Merbok, Om Yusuf, Mak Rezeki, Ayu jadi ajaib. Nah, tentu semuanya. Ya, Masya pikir Allah, tadi luar hanya itu. biasa. Nah, hanya undangan. Oh, ternyata luas sekali mana undangan dari Allah ini. Dan kita fokusnya adalah di sini nih. Di sini nih. Musibah tentang persoalan. Sama ini kita itu sebagai, ya musibah gitu ya. Tantangan dan tantangan. Persoalan dan persoalan yang perlu solusi gitu. Bukan perlu kita sholat tobat, bukan perlu kita bokeran, bukan perlu solusi gitu kan. Mana solusinya? Ternyata eh, solusinya yang pertama adalah mendekat kepada Allah SWT, Sang Maha Pemberi Solusi. Ya, Mas Rian, sebelum kita masuk ke yang lain-lain, seperti biasanya saya info dulu pengumuman dari panas ini. Kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nasrullah. Saya ingin mengumumkan bahwa saya tidak pernah mengajak-ngajak teman-teman semuanya untuk ikut saham, ya, ikut kripto, ikut investasi-investasi yang tidak jelas, ya, yang tidak ada izinnya, yang tidak punya, ya, legalitas di Indonesia. Dimohon izin teman-teman semuanya kasih tahu yang lainnya bahwa saya Nasrullah, ya, magnet rezeki, ya, hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, ya, mengajak orang untuk menyelamatkan uangnya kepada emas dan properti, ya, bukan hal-hal yang tidak jelas. Mudah-mudahan ya keterangan ini bisa didengarkan oleh banyak pihak dan tidak ada lagi orang-orang yang tidak jujur yang mengajak uang kita akhirnya diambil oleh mereka. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang tidak jujur tersebut. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ini dan semuanya. Bapak Ibu sekalian mendapat persoalan, ternyata uangnya dikuras gitu ya. Itu juga undangan dari Allah bunda ya. Undangan dari Allah. Akhirnya terus kita mendekat. Akhirnya kenal tuh sama rezeki. Akhirnya tuh kenal tuh dengan berbagai ilmu. Lalu Allah berikan petunjuk itu aja. Insya Allah ya. Sangat Amin. mencerahkan sekali teman semuanya pagi hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya, sharing ya. Silakan ya. Boleh. Kalau mau ini mau di screenshot boleh. Atau mau dibagi nanti saya kirim ke pribadi ya. Posternya. Oke, silakan ada yang tanya teman-teman, boleh? Oke, nanti di atas ya ada pertanyaan dari Bunda Mica. Kalau kebaca, saya juga baca ya. Oh, yang ini tadi udah ya. Yang kenapa setiap menghadapi peristiwa yang tidak nyaman harus mengeluarkan kalimat ukar udah mulai ya. Oke, karena untuk yang mana? Ya, itu kita udah Ya, itu apa kenapa kita setiap itu mengucapkan kata wow keren itu, yang itu dulu itu kita harus ya, dapetin tuh ya, ya Ustadz ya. Solihsen ya. Yes, Untuk yes. lebih jelasnya nanti ikut kelas khusus untuk membahas ini semua di SHMR THMR tanggal berapa Ustadz? Mei ya, Nah, awal 9, Mei ya. 9 Mei. Tanggal 9 Mei ya. Nah, Masya Allah. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tentu saya mau SS yang tadi. Oh, SS ya. Mau di SS ya. Oke. Ya nanti saya kirim lagi. Silakan teman-teman yang mau tanya jawab ya, mau mau sharing silakan. Oh, nih boleh kalau mau di SS ya. Screenshot ya. Boleh silakan. Atau di status saya ada juga boleh di screenshot juga boleh. Ya, ini inspirasi pagi kita hari ini ya, insyaallah. Oke, ada yang mau nanya lagi teman-teman? Silakan, ada yang mau katakan? Boleh, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Allah telah menghadirkan orang-orang baik seperti Ustaz Nasrullah, Bunda Mice, dan semuanya, insya Allah ya. Oke, terima kasih, Alhamdulillah ya. Itu adalah undangan dari Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekalian, memang sekali lagi jenis undangan itu banyak sekali ya. Banyak sekali, baik itu undangan dalam bentuk ujian musibah, maupun undangan dalam bentuk kajian, dalam bentuk seminar, bahkan panggilan azan gitu ya. Sekedar undangan panggilan nama, itu undangan juga gitu ya. Undangan dalam bentuk masih besekan gitu ya. Kunjungan gak dapat kami. Undangan kunjungan, undangan apapun deh. Itu sebagai seorang muslim, kalau sesama manusia undangan itu kudu dihadiri. Apalagi kalau itu undangannya dari Allah ya. Harus harus sekali untuk kita kunjungi lagi. Hari ini teman semuanya di tempat kami ini sudah ada dalam semalam ya udah ada yang meninggal 2 orang nih. Yang satu masih bujang, yang itu masih gadis gitu ya. Saya berkunjung ke sana, ya tentu ada duka, ada berbagai macam keadaan, ada kita bisa saling komunikasi, ya Pak sabar Pak ini adalah apa namanya Tuhan dari Allah, yuk kita lebih mendekat dan sebagainya. Soalnya ya itu juga bentuk undangan terus untuk kita mendekat. Oke teman-teman, oh Bu Marhayati silakan, boleh Bu Marhayati dibuka audionya.
Bunda Marhayati, boleh? Oke. Ya, halo, Assalamualaikum, Bunda Mince sama Ustaz Solichan. Ya, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau sharing? Masya Allah, udah lama nggak lihat Bu Marhayati nih. Iya, Silakan. sama mau minta doa Bunda. Alhamdulillah, biarpun belum nawarin rumah, Bun, tapi tanpa DP, uang sama sekali kami disuruh masuk dan setiap udah dikasih. Minta semua depannya biar bayarnya nanti kan nggak minta kapan waktunya nggak dikasih. Alhamdulillah. Dapat ukuran Bun tanah pekarangannya 50 kali 50 dan tanamannya luas. Alhamdulillah kemarin luar biasa dahsyat. Terima kasih untuk Ustadz Solichan sama sama Umi Heni kemarin yang udah ke Mesuji dan untuk Bunda Min terima kasih. Masya Minta Allah, saya Robi Asir walatu semoga asir, Bu Marhayati. Ya, undangan dari Allah ini ya digunakan baik-baik. Allah undang Bu Marhayati dalam bentuk yang berbeda ya. Semoga undangan ini ya dipenuhi ya. Masya Allah, ikut mendoakan, dimudahkan. Silakan Bu Heni. Bu Heni, silakan Suryani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Waalaikumsalam surgaku warahmatullahi yang ada di wabarakatuh. room ini. Alhamdulillah saya ingin tanya Bunda, mengapa Monggo. semakin kita berusaha, semakin mendekatkan diri kepada Allah, eh, anginnya semakin besar, kayak godaannya semakin besar kayak gitu Bunda. Itu aja dari saya. Sama Bunda yang dari Mesuci, Masya Allah. selamat atas dapat rumahnya, sukses selalu, bahagia selalu, salam sepenuh cinta. Masya Allah, Bu Suryani. Kenapa kita semakin mendekat kepada Allah? Ya ini banyak banget yang kayak gini nih. Ya termasuk juga kadang-kadang saya terlintas juga pikiran seperti itu. Allah, kenapa kita semakin mendekat kepada Allah, semakin ada lagi ujiannya. Iya, itu bentuk Allah semakin sayang sama kita, semakin tersungkur kita untuk berdoa, semakin memohon kita sebagai seorang hamba, semakin berharap sepenuhnya kita kepada Allah sahaja. Itu yang Allah mau hadirkan kepada diri kita. Maka beruntunglah, katakan kepada dirinya, beruntungnya aku disayang oleh Allah. Kalau kita merasa, kenapa semakin saya taat, semakin saya soleha, semakin saya berbuat baik, kok ujiannya justru terasa semakin tidak mudah? Karena Allah mau menaikkan level kita. Karena Allah mau menaikkan level kita. Bapak Ibu dulu waktu sekolah kelas 1, ujiannya 1 tambah 1, A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Di kelas 2, ujiannya 20 tambah 20. Di kelas 3, 30 tambah 30. Terus naik. Tidak mungkin sama setiap kelas, setiap level dalam kehidupan Bapak Ibu. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi ujiannya, tantangannya. Karena kenapa? Kalau kita ujiannya sama kayak kemarin, sama ujian kita kayak kemarin, itu kita udah tahu jawabannya. Halo? Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya, para nabi. Tapi ujian itu
ya, para nabi itu diuji sesuai dengan kadar keagamaannya. Maka Allah Allah Allah, coba pagi hari ini sama-sama kita hadirkan Allah ya. Siapa yang mau buka kamera boleh. Coba hadirkan Allah. Allah 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 Allah, ini aku datang dengan penuh kesadaran ya Allah. Allah 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 Allah, aku adalah hamba-Mu yang datang pagi hari ini dan baru menyadari. Aku datang dengan penuh kesadaran. Allah 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 Allah. Hadirkan Allah, dapatkan getarannya itu. Dapatkan getaran itu. Allah, lihat aku sudah memenuhi undangan-Mu untuk hadir di majelis ilmu. Allah Allah Allah, aku gak kuat. Allah, aku gak punya kuasa, aku lemah. Allah 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 Allah. Maka normalisasi dalam kehidupan kita. Apapun, dikasih senang Allah, dikasih tidak senang Allah, dikasih bahagia Allah, dikasih suka Allah, dikasih duka Allah. Ada yang mendapatkan getaran itu? Ada? Rasakan Allah Allah. Maka kalau diberikan ujian, ya, semakin mendekat kepada Allah, hadirkan Allah. Allah datang, Allah hadir dekat-dekat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita kepada kita. Allah, jangan jauh-jauh dari Allah, jangan. Allah, jangan tinggalkan aku. Allah, Allah bersama aku nggak kuat, aku nggak bisa, aku nggak bisa melihat hal ini, aku nggak bisa ngelihat ini itu, ngelihat anak, ngelihat suami yang tidak pada tempatnya. Allah, Allah tolong aku. Allah, Allah, aku nggak bisa ya Allah, begini begitu dan lain sebagainya. Hadirkan Allah di dalamnya. Hadirkan ini sebagai sebuah undangan Allah untuk kita. Ujian adalah tanda cintanya Allah. Ujian tanda cintanya Allah, banyak banget dalilnya tentang ini. Maka sadarilah bahwa semakin kita mendekat kepada Allah, ujian itu semakin ya kaki itu rasanya tidak kembali kehidupan ini. Tapi ya itulah kita ini hamba dan teruslah menghamba kepadanya. Dan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengatakan bahwa apa artinya ya, Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan bahwa kita ini beriman. Kalau kita sudah kok saya udah mendekat kok sama Allah, saya udah taat, saya udah sholat taubat tuh ya, para pengamal ilmu mandat rezeki sering banget saya dengar kayak gini, aku udah sholat taubat Umi Yusuf, tapi kok begini gitu ya. Ustaz Solisen pernah dengar kayak gitu juga ya. Maka ingatlah apa kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jangan katakan kalian beriman. Allah tidak akan manusia mengira mereka itu sudah beriman, sementara mereka belum diuji oleh Allah. Artinya apa?
keimanan seseorang itu, ya. Kami udah apa tadi Bu Suryani? Kami udah taat nih. Kami udah, jangan katakan kita udah memperbaiki diri. Jangan katakan kita apa? Apa tadi Bu Suryani bilang tuh? Semakin saya sudah mendekat kepada Allah gitu. Jangan katakan kita sudah mendekat kepada Allah kalau kita belum diuji oleh Allah. Itu Allah yang mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena Allah tahu. Allah zat yang maha mengetahui bahwasannya kita sudah tidak cocok lagi dengan ujian yang kemarin-kemarin. Ya Bu Suryani, kita udah gak cocok lagi ya. Maka untuk itu kita rubah sudut pandang kita. Pagi hari ini kita normalisasi. Siapa kita? Manusia ajaib. Maka kita rubah sudut pandang kita ya, dari sudut pandang manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Gitu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz Salifin. Oke, Masya Allah ya. Yang pasti selama kita masih ada di bumi ini, belum di bawah bumi, ya ujiannya begitu ya, datang terus ya. Karena memang di atas bumi ini adalah tempat kita bercocok tanam, tempat kita mengabdi, beramal, dan amal itu selalu ada tantangannya. Bahkan iblis dengan pasukannya selalu bersamai kita, menggodain kita terus. Dia udah hebat tuh lolos di ujian A. Ini di uji B kita godain lagi terus sampai C, godain lagi terus sampai benar-benar siapa yang menang nih? Iblis atau kita? Ya. Ya, selamat kalau Bapak sekalian menang menghadapi ujian ini semuanya dengan tantangan-tantangan, dengan godaan-godaan dari iblis. Kalau belum, yuk terus berjuang, terus mendekat, terus bersama komunitas ya. Teman semuanya, terima kasih sudah hadir, sudah menginspirasi dengan pertanyaan-pertanyaan, testimoni dan sebagainya. Mungkin di pertanyaan terakhir ya, ini di kolom chat, eh, kita akan segera aktivitas yang lainnya. Oke, nomor HP nanti boleh ke saya, nanti saya kirimkan. Kalau ujiannya dengan permasalahan yang sama itu aja gitu, itu lagi, kayaknya belum lulus gitu kan. Nah itu gimana nih udah nih? Kalau Bu Eni tadi kan kayaknya udah semakin ini mendekat, semakin kesininya udah semakin berbagai, jadi kok semakin banyak tantangannya, berarti beda-beda. Nah ini enggak, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Itu gimana Bunda nih? Bunda, ini yang nanya izin Bunda siapa ya? Mbak Bunda Onas. Onas ya, Masya Allah. Pertanyaannya, ujiannya itu lagi. Bunda dulu pernah sekolah? Dulu sekolah ya, SD. Terus nggak naik kelas, ya pasti nggak pernah ya. Tapi biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh berarti belum bisa untuk naik kelas. Belum bisa untuk naik kelas. Ujiannya remedial lagi. Kalau lagi kuliah tuh, aduh ngulang lagi nih gitu ya. Ngulang lagi kalau kita di kampus gitu ya. Wah, nilai saya begini lagi, remedial lagi. Kenapa kita tahu nilai kita nggak bagus? Kata dosen, kamu remedial gitu. Kamu ngulang lagi ya materi ini ya, gitu. Karena kita belum lulus. Halo? Ya gimana supaya kita lulus? Iya. Normalisasi sudut pandang. Hadirkan ini sebagai sebuah cintanya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita merasa ujiannya itu lagi, seolah-olah tuh nggak selesai, maka pertama, ini bukan karena, yang harus kita hadirkan dalam diri kita, ini bukan karena Allah tidak menolong kita, tapi karena Allah belum selesai membentuk kita. Allah belum selesai untuk kita kalau ditempa terus, kalau besi itu ditempa terus, nanti menjadi sesuatu yang bagus ya. Maka analoginya yang perlu kita pahami adalah, kalau kita belum lulus
Soalnya akan kita ulang lagi, akan kita ulang lagi, akan kita ulang lagi. Materinya akan datang lagi, akan datang lagi, akan datang lagi. Bukan karena guru itu benci atau tidak suka sama kita, tapi karena kita belum tuntas di pelajaran itu. Halo? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ujian yang berulang itu bukan untuk menyiksa kita, bukan kita sadari sepenuhnya sebagai sebuah dosa, walaupun itu ada peran dosa kita, tapi rubahlah cara pandang kita bahwa Allah mengundang kita untuk menjadi yang terbaik, yang expert dari persoalan yang ini lagi, 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 ini lagi. Halo? Nah, kita hadirkan dalam diri kita bahwa Allah akan mengajarkan sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya dari persoalan ini. Apakah dengan ujian yang masih sama itu jawaban kita masih tetap sama? Respon kita masih tetap sama? Seperti dulu? Maka jangan pernah bertanya lagi, ya Allah kenapa ini lagi ya Allah, tapi tanyakanlah, ya Allah pelajaran apa yang aku belum lulus yang Engkau hadirkan, pelajaran apa, hikmah apa yang Engkau hadirkan dari persoalan yang seperti ini terus. Bisa jadi Allah ingin kita lebih belajar sabar, bisa jadi Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih sabar, tapi kita masih menghadirkan amarah di dalam diri kita barangkali dengan persoalan yang sama ini. Bisa jadi Allah ingin kita belajar ikhlas, tapi kita masih terus menuntut. Bisa jadi Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, tapi kita terus masih mengeluh dengan ini semua. Bisa jadi Allah ingin kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya, tidak mengandalkan diri, tapi kita masih bergantung kepada diri sendiri, bahkan kepada manusia kita bergantungnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Selama pelajaran ini belum kita pahami, maka ujian ini akan datang kembali. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya ini familiar banget, 286, Allah tidak akan menguji seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Artinya jika ujian itu datang lagi dalam bentuk yang sama, bukan karena kita tidak mampu, tapi justru karena sebenarnya kita mampunya hanya di sini tapi belum tuntas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah Bunda siapa tadi? Bunda Onas ya, Bunda Onas. Bisa jadi dengan ujian yang itu lagi Allah belum selesai mendidik kita. Allahu a'lam bishawab. Baik ya Bunda, Alhamdulillah, Insya Allah semakin pahami ya. Ngaji ilmu di room ini terbatas waktu ya. Tapi mengkaji ilmu sejatinya belajar itu ya waktunya hanya kematian. Tapi sekali lagi, waktu kita membatasi di hari ini karena ini adalah room kajian berbatas ya. Insya Allah Bapak Ibu semakin paham dan silakan dipraktekkan. Kalau mau konsultasi saya pribadi nanti boleh nanti japri ke nomor saya. Ini saya info nomor-nomor pemateri yang memang Bapak Ibu perlukan ya. Ya nanti satu pintu aja ya. Oke. Bapak sekalian, oke itu nomor Bunda Mucu itu ya. Oke Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya atas nama Mak Rezeki, atas nama MR Peduli, atas nama Khadijah Mak Rezeki. Nah, Bunda Mica ini bagian dari tim Khadijah Mak Rezeki, atas nama MR Box, atas nama semua pemateri ya mohon maaf kalau nggak tepat, kalau nggak berkenan, kalau ada sesuatu yang kurang baik gitu ya. Mungkin dari penyajian kita, waktu dan sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih terhingga atas nama kami semuanya untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Boleh direspon tuh dadang respon love ya silakan yuk di lovein banyak-banyak. Oke ya, oke. Izin Nyerahin. Pak Ustaz Solican sebelum Ya, saya siap. menutup kajian ini,
Saya mohon bunda-bunda yang dirahmati Allah, karena sebentar lagi kita ada hari raya Idul Adha ya. Ya. Kami dari MR Peduli juga mengajak Bapak Ibu semua untuk ayo kita berkurban bersama MR Peduli ya Ustaz Solicen, dan termasuk juga sedekah subuh yang diajak oleh Ustaz Solicen melalui MR Box, itu juga undangan dari Allah ya Ustaz Solicen ya. Tafadhol. Baik, baik, Masya Allah ya. Bu Rismati masih resen, ada apa nih Bu Rismati ini? Eh, boleh, boleh. Silakan ya, mungkin 1 menit aja. Ada apa nih Bu Rismati? Ada info yang penting kah? Silakan. Ya Ustadz, Masya Allah. Tadi barakallah, terima kasih waktunya sebentar aja nih. Cek dengar Ustadz? Yes. Ya, Masya Allah. Tadi eh, Bunda Mico menyambung dari persoalannya Bu Onas, itu yang pernah saya dapat juga gitu ya Bunda. Jadi waktu itu, Masya Allah, rasanya kok itu lagi sama gitu ya. 7 tahun saya merasakan itu. Akhirnya, apa yang saya lakukan Bunda Onas, benar kata Bunda Mica tadi, bahwa bagaimana cara kita lulus gitu ya. Maka ya berhenti dari zona itu dan merubah cara pandang gitu, Masya Allah. Contoh misalnya ketika dulu waktu saya kena riba gitu ya, kena riba, ya Allah, kena riba lagi, riba lagi, riba lagi, riba lagi, hingga banyak tahun gitu. Ya Allah, saya pengen lunas riba. Gimana caranya? Ya berhenti dari riba. Kemudian, nah akhirnya selesai itu ketika ketika saya berhenti dari riba, maka selesai itu persoalannya. Apakah amanah-amanah masih masih ada juga? Ya tentu amanah selama kita masih hidup itu masih ada. Maka caranya yang saya lakukan, Umi, itu tadi keluar dari zona itu, ya kata Bunda Mica, kalau mau selesai ya belajar lagi itu. Ketika persoalan itu ada, ya jangan bersikap sama seperti yang kemarin. Kalau sekarang kita sudah bilang wow keren, ya wow keren, wow keren, wow keren, maka nanti perlahan kita akan keluar dari persoalan yang sama, Masya Allah. Maka semangat untuk Bunda Onas. Yuk, semuanya, khususnya buat semuanya, biar persoalannya nggak itu tuh, terus keluar dari zona pikiran Anda yang menganggap bahwa persoalan saya kok ini lagi, tapi rubah dengan wow keren, wow keren, wow keren, Masya Allah. Terima kasih, Umi Mice, Oke, Sasoricen, Masya Barakallah. Allah. Yes. Oke, baik teman semuanya ya. Terima kasih Rismi udah menguatkan kembali. Insya Allah semangat sekali lagi. Ya, kita ada program-program di MR Peduli itu di di Jaman Rezeki itu juga ada sekali lagi ada MR Peduli, ada MR Box ya, MR Peduli di luar program-program yang selain pemberi makan ya. Memberi makan langsung berupa MR Box. Nah, namun lebih ke kebutuhan sosial yang lainnya ada bencana tadi seperti saya contohkan ada sumur bor, ada peralatan, juga ada kurban nanti, insya Allah ya, teman-teman silakan boleh hubungi STM terdekat Bapak sekalian yang mengundang, yang mengajak, yang Bapak Ibu kenal deh untuk ikut kontribusi di berbagi kebaikan kita semuanya. Oke, terima kasih teman semuanya. Jam 6.58 izin ya kita close kajian subuh kita pada pagi hari ini dengan sama-sama menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, mohon maaf. Saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ilmunya Bunda Mica. Terima Terus keren ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Solicen dan semuanya. Ilmunya sangat dahsyat sekali. Sehat-sehat selalu. Amin, 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 ya Allah, amin. Langkah ini ku tak
Nggak usah mikir uang gimana jadi. Nah, nggak mikir uang. Uang sih. Kita kan ayo, lagi kan bukan nggak sampai lagi kan enggak. Ya, kalau bisa video les makan aku. Suaranya Bang. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolehkan hati. Di baitullah ku temukan cahaya ada harta tapi tenang jiwa, itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta tapi tenang jiwa, itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Di baitullah ku temukan segalanya, menuju rumahmu ya Allah. Oke, teman-teman semuanya, yuk kita akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih semuanya, semangat ya, keluar dari zona yang nggak nyaman, keren terus, ya terima undangan Allah dengan penuh kesenangan hati. Ya izin ya, and meeting for all untuk kita semuanya. Besok kita bertemu kembali bersama Bunda Fiska ya.
seolah memberikan informasi untuk kita semua. Izin ya, end meeting for all untuk kita semuanya. Terima kasih.